Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yordan Sigoro Sumarnoto. Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras semester 2. Pada video kali ini saya akan membahas tentang wawasan Nusantara dalam membangun jati diri di tengah pergaulan dunia. Jadi saya mengajak teman-teman dalam materi ini untuk bagaimana cara membangun wawasan Nusantara dalam membangun jati diri di tengah pergaulan dunia. Baik, langsung saja kita ke materi. Jadi perlu diketahui bahwa wawasan Nusantara itu mengajarkan masyarakat Indonesia untuk menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan individu maupun kelompok. Dalam konteks global, wawasan ini berperan penting dalam membangun jati diri bangsa dan menjaga eksistensi Indonesia di tengah dinamika pergaulan dunia yang semakin kompleks. Nah, fungsi utama dari kita belajar wawasan Nusantara ini itu adalah menjadi instrumen strategis yang mengarahkan pola pikir kita dan tindakan masyarakat Indonesia khususnya agar selalu berpihak pada kepentingan nasional tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan dan perdamaian internasional. Baik, selanjutnya itu apa saja sih esensi dan urgensi pergaulan internasional bagi bangsa Indonesia? Nah, kita ketahui sebagai warga yang berdaulat, Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun hubungan internasional guna memenuhi kebutuhan nasional atau kebutuhan untuk Indonesia sendiri. Di era sekarang ini tidak ada negara yang dapat bertahan secara mandiri tanpa menjalin hubungan dengan negara lain. Hubungan internasional ini menjadi sarana untuk memperkuat kerjasama dalam berbagai bidang seperti perdagangan, pertahanan, pendidikan, dan lain-lainnya. Lalu hubungan internasional dibangun atas dasar kesaling tergantungan dan kepentingan bersama yang mencerminkan prinsip kerja sama global, interaksi antar negara baik hubungan bilateral maupun multilateral maupun dalam rangka organisasi internasional seperti PBB itu menjadi wadah bagi Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya dan berperan aktif dalam menjaga stabilitas dunia. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke kebijakan politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri Indonesia didasarkan pada prinsip yang bebas dan aktif. Jadi maksudnya prinsip ini menegaskan bahwa Indonesia itu bebas menentukan sikap dan kebijakan tanpa terikat oleh kepentingan blok kekuatan global tertentu, serta aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Nah, dalam praktiknya, politik luar negeri Indonesia berfokus pada beberapa aspek, antara lain menjaga kedaulatan dan integritas wilayah nasional, meningkatkan kerjasama internasional dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain. Lalu berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia melalui diplomasi dan kerjasama multilateral, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kerjasama internasional di bidang perdagangan dan investasi. Baik, kita masuk ke dinamika historis dan relevansi kebijakan politik luar negeri Indonesia. Teman-teman, kebijakan politik luar negeri Indonesia ini tidak terlepas dari dinamika sejarah global ya. Banyak sekali sejarah yang berdampak pada kebijakan politik luar negeri Indonesia. Khususnya yang saat ini terjadi itu konflik ideologi antara blok barat seperti Amerika Serikat dan blok timur itu Uni Soviet pada masa Perang Dingin. Jadi pada masa itu Indonesia memilih untuk bersikap netral dan tidak memihak pada kekuatan global manapun. Pada waktu itu Bung Hatta dalam pidatonya yang terkenal dengan berjudul Mendayung di Antara Dua Karang itu menegaskan bahwa Indonesia harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan dinamika internasional. Jadi pada waktu itu tuh Indonesia itu tidak mendukung negara manapun. Jadi Indonesia bersikap netral.
tetap relevan ya hingga saat ini di tengah situasi global yang semakin kompleks seperti konflik geopolitik, perubahan iklim, dan ketidakstabilan ekonomi dunia. Jadi Indonesia tetap konsisten menjalankan politik luar negeri yang berlandaskan pada kepentingan nasional dan tetap mengutamakan nilai-nilai perdamaian. Kasus Laut Cina Selatan itu adalah salah satu implementasi kebijakan luar negeri. Salah satu contoh nyata dari implementasi politik luar negeri Indonesia adalah dalam sengketa Laut Cina Selatan. Siapa sih yang nggak tahu kabar ini? Keputusan pemerintah Indonesia untuk mengubah nama wilayah perairan tersebut menjadi Laut Natuna Utara mencerminkan atau menunjukkan sikap tegas Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayahnya. Keputusan ini tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan integritas wilayah nasional, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak tunduk pada tekanan kekuatan asing, terutama Tiongkok yang mengklaim sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan. Nah, meskipun menghadapi tekanan dari Tiongkok, Indonesia tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif. Keputusan ini sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang diatur dalam Konvensi PBB tentang hukum laut yang menjamin hak eksklusif setiap negara dalam mengelola zona ekonomi eksklusifnya. Selanjutnya itu kiprah Indonesia dalam pergaulan internasional. Indonesia telah menunjukkan peran aktif dalam menjaga perdamaian dunia melalui keikutsertaannya dalam berbagai forum internasional. Seperti yang saya jelaskan tadi, PBB, Indonesia masuk ke dalam PBB. Salah satu pencapaian penting adalah terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Nah, kepercayaan ini menjadi bukti bahwa Indonesia di dunia internasional itu diakui peran strategisnya dalam menjaga stabilitas global. Nah, ini adalah salah satu atau beberapa contoh kontribusi penting Indonesia di kancah internasional. Yang pertama itu pengiriman pasukan perdamaian PBB. Jadi setiap tahun itu Indonesia selalu mengirimkan pasukan keamanan di berbagai negara konflik seperti Lebanon, Kongo, dan Sudan. Lalu kontribusi yang kedua itu adalah diplomasi ekonomi, dan kontribusi yang ketiga itu peran dalam isu global. Itu Indonesia terlibat aktif dalam upaya penanggulangan perubahan iklim, terorisme, dan isu-isu hak asasi manusia lain. Kesimpulan, wawasan Nusantara menjadi landasan penting dalam membangun jati diri bangsa Indonesia di tengah dinamika pergaulan global. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif, Indonesia mampu menjaga kedaulatan nasionalnya, sekaligus berperan aktif dalam menjaga stabilitas dunia. Hubungan internasional menjadi sarana penting untuk mencapai tujuan nasional, memperkuat eksistensi negara, dan memperjuangkan kepentingan nasional. Keaktifan Indonesia dalam berbagai forum internasional menjadi bukti nyata juga bahwa negara Indonesia adalah negara yang memiliki peran strategis dalam menjaga perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan dunia. Baik ya teman-teman, sekian presentasi yang bisa saya berikan. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.